Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. ومن اقتفى أثره إلى يوم لقاء ربه أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan pada pagi hari ini. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Duduk di majlis ilmu memerlukan kesabaran dan ketabahan. Karena setiap ibadah, setiap amal saleh membutuhkan kesabaran agar kita bisa melakukan ibadah tersebut dengan sempurna. Bi'idznillah ta'ala, tema yang akan kami angkat pada pagi hari ini adalah kedudukan sabar. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Zakarallahu as-sabra fi tis'ina mawdi'an fil Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat-ayat sabar sebanyak 90 ayat. Bayangkan Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala maha bijaksananya tidak mungkin mengulang-ulang suatu ayat kecuali terdapat di dalamnya sebuah makna yang mendalam, sebuah pelajaran yang selayaknya seorang muslim mentadabburinya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sabar, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang yang beriman, memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Maka sabar adalah amal ibadah yang wajib kita dampingi setiap amal ibadah kita. Sabar merupakan sahabat bagi setiap amal ibadah kita. Karena tidaklah suatu amal ibadah sempurna kecuali dengan kita bersabar di atasnya. Allah Subhanahu wa taala pun memuji orang-orang yang bersabar. Lantas pujian siapa lagi yang kita harapkan di dunia ini? Pujian siapa lagi yang lebih mulia daripada pujian Rabb semesta alam yang menciptakan kita? Allah berfirman, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun menjamin dan memberikan kabar gembira, busyra kepada kaum muslimin, bahwa cintanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa cintanya Rabb semesta alam, cintanya zat yang dimana jiwa-jiwa kita berada di tangannya. Zat ini Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengabarkan, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Maka cinta Allah Subhanahu wa taala adalah ghayah, tujuan kita. Cinta Allah Subhanahu wa taala bukanlah cinta manusia yang bisa hilang.
Cinta Allah Subhanahu wa taala merupakan cinta yang hakiki, yang membuahkan keselamatan, kebahagiaan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin kebersamaannya kepada orang-orang yang bersabar. Allah berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Allah bersama orang-orang yang bersabar. Bayangkan Pak, Allah membersamai kita di setiap amal ibadah kita, di setiap kegiatan kita. Ahlus sunnah wal jamaah memiliki usul atau prinsip bahwasanya Allah memiliki sifat al-ma'iyyah, kebersamaan. Sifat ma'iyyah Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ma'iyyah ammah, kebersamaan secara umum, dan ini meliputi kafir dan muslim. Yang artinya bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Allah mengetahui segala bentuk amal makhluknya. Dan yang kedua ada ma'iyyah khasah, kebersamaan Allah secara khusus yang ditujukan kepada hamba-hambanya yang bersabar, yang beriman dan bertakwa. Dan kebersamaan Allah secara khusus akan membuahkan penjagaan, penolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terlalu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan untuk bersabar. Allah juga berfirman bahwasanya sabar akan membuahkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan, tatkala bos kita mengatakan kerjakan A, B, C, maka saya akan berikan kamu gaji atau saya akan berikan kamu imbalan berkali-kali lipat dari apa yang kamu kerjakan. Maka seorang muslim, seorang manusia dengan tabiatnya, dia akan memperbaiki dan memperbagus amalannya agar mendapatkan ganjaran dari bosnya. Bosnya adalah seorang manusia yang bisa mengingkari dan bisa menepati janjinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, zat Rabb alamin, Rabb semesta alam, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah berfirman, "Wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala yang ia tidak pernah mengingkari janjinya, yang janjinya pasti akan ia tepati. Allah pun berfirman dalam ayat lain, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atau ganjaran kepada orang-orang yang bersabar tanpa batas. Karena ada amal ibadah yang Allah menetapkan angka tertentu kepadanya. Tapi sabar, Allah berikan keistimewaan dengan ganjaran yang memiliki buah atau ganjaran yang tanpa batas, yang ganjarannya sangat-sangat besar. Karena itulah kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala bagi tubuh kita. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki kesabaran, sebagaimana tidak ada tubuh bagi orang yang tidak memiliki kepala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Khairu 'aishin adraknahu bis sabr." Sebaik-baik kehidupan yang kami dapati adalah dengan kesabaran. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru diya." Kesabaran adalah cahaya bagi seorang muslim. Dan Nabi pun mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang senantiasa bersabar. Beliau bersabda, "Man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang melatih dirinya, yang membiasakan dirinya untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia seorang hamba yang bersabar.
Ini pun sinkron dengan ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan di atas agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kemudahan untuk menjalankan agama tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga Allah rahmati. Ulama membagi sabar menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua as-sabru an ma'siyatillah. Dan yang ketiga as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limah. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam menahan diri dari segala bentuk maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita takdir-takdir yang mungkin dalam bentuk musibah. Maka ada beberapa kisah dari para anbiya, para nabi, para salaf, bagaimana mereka berusaha untuk mempraktekkan sabar dalam kehidupan mereka. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling Allah cintai. Beliau adalah qudwah bagi kita. Beliau adalah nabi yang maksum, yang Allah sudah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan pasti masukkan Nabi kita ke surga. Tetapi dengan segala privilege yang Nabi kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau rela salat malam. Begitu panjangnya sampai kakinya bengkak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah junjungan kita, qudwah bagi kita. Beliau saja yang sudah Allah jamin atasnya surga, sudah Allah jamin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Beliau masih berusaha sabar di atas ketaatan sampai kakinya bengkak. Sampai berkata istri Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu? Bukankah engkau telah dijamin surga untukmu? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Lantas bagaimana dengan kita yang bergelimangan dosa? Yang setiap detik kita melakukan dosa, yang kita sering lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita. Maka kita seharusnya melihat kepada Nabi SAW, bagaimana juhud beliau, sabar beliau dalam ketaatan. Maka kita lebih berhak seharusnya untuk bersabar di atas ketaatan, karena kita tidak ada yang menjamin apakah amalan kita pasti diterima. Tapi sudah dijamin dosa-dosa kita akan tercatat. Dan salah satu bentuk sabar di atas ketaatan adalah dahulu para salaf dalam kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri, beliau menyebutkan kana ba'dus salaf, dahulu para salaf berkata, safartu syahran mashyan 'alal aqdam li asma'a haditsan wahida. Berkata para salaf dahulu, aku safar 1 bulan penuh berjalan kaki hanya untuk mendengarkan 1 hadis. Inilah para salaf kita terdahulu. Mereka bersabar atas panasnya gurun. Mereka bersabar atas cobaan, ujian, gangguan selama safar. Sebulan, Pak, bayangkan. Sebulan di atas pasir yang sangat panas, berjalan kaki hanya untuk mendengarkan 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita pada zaman ini subhanallah, Allah telah berikan kepada kita kemudahan, Allah berikan kepada kita wasilah-wasilah untuk mendengarkan ilmu. Maka selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk memaksimalkan semua wasilah, semua cara atau semua hal-hal yang dapat membantu kita untuk mendengarkan ilmu agama. Dan contoh sabar di atas kemaksiatan, kita bawakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau alaihissalam tatkala didatangkan kepadanya Imra'atul Aziz, seorang perempuan yang begitu cantik jelita, perempuan yang memiliki jabatan, yang memiliki tempat pada saat itu. Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan ini memiliki syahwat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf memiliki sedikit kecondongan untuk menerima tawaran perempuan ini. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memilih jalan untuk bersabar, menahan diri dari maksiat. Maka kita, seorang muslim, seorang mukmin, sepantasnya kita untuk melihat bagaimana keadaan para anbiya, para nabi, para salaf dahulu. Kisah-kisah mereka yang memotivasi kita untuk bersabar di atas ketaatan dan bersabar dari maksiat-maksiat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh sabar di atas ujian, kisah yang sangat-sangat menyedihkan dari Nabi kita Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub alaihi salam, Allah berikan cobaan yang begitu berat. Beliau, Allah takdirkan kehilangan seluruh anak-anaknya, dan tidak ada satupun orang yang ingin menemani beliau kecuali istrinya. Kehilangan anak-anaknya. Beliau diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit kulit. Jadi dikisahkan dalam tafsir At-Tabari bahwa beliau itu tumbuh pada kulit-kulitnya semacam koreng, semacam luka-luka yang sangat besar. Yang dikisahkan bahwa sampai beliau menggaruk luka itu, beliau menggaruk saking gatalnya, saking sakitnya, sampai kuku beliau alaihi salam rusak. Bayangkan Pak, kuku beliau alaihi salam, Nabi Ayyub, kukunya rusak karena menggaruk luka-luka yang beliau derita saking sakitnya. Lalu tatkala beliau merasakan kukunya sudah rusak, maka beliau mengambil batu untuk menggaruk luka-luka tadi, karena beliau tidak bisa menahannya. Dan beliau mendapatkan cobaan ini selama 18 tahun. Mendapat cobaan yang sangat-sangat berat. Allah berikan penyakit, jadi luka itu bertumbuh pada kulitnya, nggak ada obatnya. Dan beliau bertahan, bersabar, dan beliau tidak meminta kesembuhan kepada Allah SWT. Saking ridhonya Nabi Ayyub alaihissalam terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Apakah haram meminta kesembuhan? Tidak. Tetapi derajat beliau bahwasanya beliau sudah ridho kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala suatu hari beliau merasakan sudah tidak bisa tahammul, sudah tidak bisa bertahan di atas cobaan ini, beliau mengatakan, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Rabb, Tuhanku, Rabbku, telah datang kepadaku massani ad-durr, penyakit-penyakit, wa anta arhamur rahimin. Beliau masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa anta arhamur rahimin, dalam keadaan sakit yang begitu parah.
Beliau masih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin. Wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba kita bayangkan bagaimana cobaan yang kita dapatkan pada zaman ini. Cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Maka ingatlah kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para salaf, agar kita bisa menyabarkan diri kita dari maksiat dan menyabarkan diri kita agar bisa bertahan atas musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kita. Ada pula kisah seorang wanita di zaman Nabi SAW. Wanita ini diberikan penyakit juga. Sakitnya beliau sering pingsan. Artinya wanita ini tidak bisa hidup secara sempurna. Allah berikan penyakit sering pingsan. Maka wanita ini berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, doakan aku agar penyakitku ini hilang." Apa kata Nabi? "In syi'ta sabarti walakil jannah, wa in syi'ta da'utullaha an yu'afik." Oke, kata Nabi SAW kepada wanita ini, kalau kamu mau, kamu sabar atas penyakitmu dan kamu masuk surga. Atau aku doakan kesembuhan untukmu. Maka wanita ini menjawab, Rasulullah, jangan doakan kesembuhan untukku, agar aku mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah-kisah ini menggambarkan bagaimana besarnya, bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya cobaan yang Allah timpakan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthalu fal-amthal." Orang-orang yang mendapatkan musibah, orang-orang yang paling banyak mendapatkan musibah dan cobaan adalah para nabi dan orang-orang saleh dan yang semisalnya. Maka tatkala kita mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, maka bayangkanlah bagaimana cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ingin kita beristighfar, Allah ingin kita kembali kepadanya. Yang dengan musibah tadi, tatkala kita bersabar, Allah akan gantikan dengan surga, Allah akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan di belakangnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sabar merupakan amal ibadah hati yang paling agung. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya sabar Allah ulang sebanyak berapa kali, Pak? 90 kali dalam Al-Quran. Seorang muslim yang ia memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang dia ingin mentadabburi kitabullah, maka dia akan selalu memotivasi dirinya dengan ayat-ayat tadi. Allah bersama orang bersabar. Allah akan memberikan pahala orang yang bersabar tanpa batas. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Cukuplah ayat-ayat ini menjadi bekal bagi kita untuk bersabar di atas ketaatan, bersabar di atas cobaan, dan bersabar menahan diri kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan perkataan seorang syair. Seorang syair berkata, "Fatashabbahu illam takunu mithlahum. Inna tashabbuha bil kirami falahu." Berusahalah kalian menyerupai orang-orang soleh, walaupun kalian belum seperti mereka. Karena menyerupai orang-orang soleh adalah sebuah kemuliaan. Ujian di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan pahala kesabaran kekal selamanya. Dan boleh jadi luka dan cobaan yang paling menyakitkan hari ini justru akan berbuah dan menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Allah tetapkan menjadi hamba-hambanya yang bersabar, yang dimana sabar tadi membuahkan cintanya Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketabahan. Dikarenakan sabar di atas segala hal, semua hal adalah sebuah kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma utiya ahadan awsa'u minas sabr." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba sesuatu yang lebih luas, yang lebih mulia daripada sabar. Mungkin cukup dari kami. Barakallahu fikum. Semoga pagi hari ini adalah sebuah momen di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar duduk di majelis ilmu, dan malaikat mencatat kebaikan kita pada pagi hari ini dalam sebuah amalan kebaikan. Nabi kita bersabda, "Masalah tariqun yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang meniti jalan, mendengarkan, menuntut, belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita ke surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, yang bisa menjawab insya Allah dapat hadiah parfum. Tapi hadiahnya insya Allah datangnya agak telat. Tadi Anda lupa ngambil di rumah. Siapa yang bisa menyebutkan 3 bentuk sabar? 3 pembagian sabar. Jadi ada 3, ada sabar di atas apa, sabar atas apa, dan sabar atas apa. Silakan Pak duluan. Musibah dan ujian agak sama Pak. Tadi ada satu lagi yang kurang. Barakallahu fikum. Boleh apanya? Awalnya apa? Yang pertama apa? Sorry. Barakallahu fikum. Insyaallah Bapak dan Bapaknya insyaallah dapat hadiah parfum insyaallah. Nanti dianterin sama Mas Fauzan. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kita hari-hari yang penuh dengan sabar.